sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah. Dek Hanif Alatas itu revolusi akhlak goyang-goyang dia goyang ya, joget-joget deh. Hanif Alatas itu joget-joget, tapi Muhammad Rizik Syihab itu ya joget-joget sama. Itu yang harus direvolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang Bapak Rizik Syihab, yaitu menyampaikan ya ketika acara reuni 212. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya. Baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana. Begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini. Termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur, senang, gembira kali ini bisa hadir di reuni 212. Karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini, dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan. Ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini. Saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kalau secara umum ya, untuk mengingat kebaikan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kebaikan yang disampaikan justru malah menghantam kebaikan orang lain selain golongannya, itu yang menjadi tidak baik arahnya. Bukan kebaikan yang merata, tetapi kebaikan yang internal saja. Jargon revolusi akhlaknya, seharusnya yang direvolusi akhlaknya itu ya para habib itu yang menjadi pimpinan di acara tadi pagi itu. Saya melihat sosok wajah yang sangat saya kenal ya, yakni menantunya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Dek Hanif Alatas. Ini akan menggiring keyakinan massa untuk mempercayai iklan mereka yang akan menjadi tunggangan mereka lagi dalam menggiring opini publik dan masyarakat umum lainnya untuk mempercayai klan Ba'alawi itu masih eksis menjadi dzurriyyah Nabi kita. Ini yang sangat kita wanti-wanti bersama ya. Dan yang kami lihat yang direncanakan 15.000 yang datang, tapi ternyata paling 4.000-an. Karena apa? Masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak yang menyadari. Yang dari Pamekasan itu malah rombongan kecelakaan di tol Cikampek malah. Nah, yang dari jauh juga ada yang memang sudah diumumkan sejak setengah bulan yang lalu, gencar-gencarnya ya sepekan yang lalu itu, untuk hadir mengikuti acara tersebut. Sebenarnya revolusi akhlak itu ya sama seperti misi dan visinya Nabi kita, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tetapi harusnya di revolusi itu para habib Ba'alawi yang menghina-hina kiai dengan ucapan lisannya, dengan bahasa tubuhnya. Kaki habib yang ahli narkoba berzina lebih mulia daripada cerpennya kiai. Itu yang harus direvolusi. Para penolaknya habaib Ba'alawi yang selalu menggunakan kata-kata yang tidak terpuji ya, itu yang harus direvolusi. Kalau kiai-kiai ya tetap direvolusi, tapi tidak begitu banyak kiai yang berani mengucapkan kata-kata kotor itu yang tak terpuji, itu jarang-jarang. Tapi kalau habib itu biasanya mendahulukan kemarahannya melalui luapan emosinya itu. Memang kalau kita pikir ya aneh, nyeleneh bin ajaib. Para pemuka agama itu kok kenapa ya sering menyampaikan kata-kata kotor itu.
Tidak hanya pemuka agama, ya Ahok sendiri itu juga sama. Walaupun beliau tidak ahli agama, tapi ya sering mengucapkan kata-kata kotor. Dari kalangan penggedenya LDI juga begitu. Ngeri, kata-kata kotornya itu ngeri, saya nggak berani mengucapkan kok. Kelamin wanita itu, saya buru-buru lah. Kok bisa seperti itu ya? Tidak hanya pemuka agama Islam saja. Para pastor pendeta itu juga sama. Gitu loh. Heran, ternyata saya itu heran itu. Kenapa? Berarti kalah dengan syaitonal insinya dan syaitonal jinninya. Tidak mampu mengendalikan nafsu emosinya, amarahnya. Sehingga meluap-luap lawamahnya. Nah, ini yang perlu direformasi, gitu. Diperbaiki, revolusi akhlak. Kalau acara itu tadi pagi itu ya, untuk menggalang dana kemanusiaan di Gaza, Palestina, ya nggak apa-apa. 4.000 kurang lebih itu, yang memang gabungan ya, antara alumni 212 dengan pecinta rakyat Gaza, Palestina, yang turut serta merasakan penderitaan Muslim, ya, sesama umat manusia di sana. Apakah kami tidak mendukung Gaza? Ya tetap mendukung. Mendukung sepenuh hati yang namanya perjuangan mereka untuk merdeka, dihalang-halangi oleh penjajahnya alias Israel, ya, Askenazi, Israel, Zionis sana. Tapi kalau Habaib kelihatannya berjuang membela Palestina itu nggak sepenuhnya, karena leluhurnya itu sudah terbukti nyata lebih membela Yahudinya. Kadang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Kayak Hanif Alatas itu revolusi akhlak goyang-goyang, dia goyang ya, joget-joget ya. Hanif Alatas itu joget-joget, tapi Muhammad Rizik Syihab itu ya joget-joget sama. Itu yang harus direvolusi. Harus direvolusi. Saya melihat juga wajahnya Dek Hussein Gaza, yang istrinya dari Gaza Palestina ya, dibawa ke Indonesia. Wong sing nang Gaza kono lem mlayu nang Indonesia. Kok di sini menggalang tentara mau dikirimkan ke sana, mau serah nyawa? Jangan macam-macam. Kalau kita mau menyumbang harus melalui negara. Melalui instansi terkait yang dikelola oleh negara. Gitu. Kalau kita menyumbang melalui organisasi misalkan, bisa sampai ke tangan Israel. Nggak sampai ke sasarannya. Ya kita tetap mendoakan dan juga menyumbang dana. Tetap. Ya, tapi tidak dengan cara hanya berkuar-kuar saja. Tidak. Itu. Harus dengan bukti nyata. Apakah kami melakukannya? Ya insya Allah melakukannya. Walaupun dalam lingkup kecil saja. Jadi acara reuni 212 itu lebih bermanfaat ya. Untuk diambil hikmahnya. Lebih enak nonton Karma 212 saja. Atau New Karma 212 saja ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ya, karena apa? Ada sisipan, susupan kata-kata politik. Ya, diantaranya adalah, ya oke, bagus Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mendukung Pak Prabowo, oke. Nggak usah mengganggu-ganggu dulu. Tetapi di sisi yang lain, tetap menyusupkan faham khilafah. Ya. Antara khilafah syariah, mari kita bahas bersama dalam lingkup internal. Karena ini sudah kehidupan manusia global, internasional, nggak sama seperti dulu. Tidak akan pernah berhasil. Sistem khilafah di Timur Tengah sana itu akan pernah berhasil. Jangan meniru darah Arab. Darah Arab itu panas, suka merebut kekuasaan. Jadi sadarlah, wahai Kang Mas Yusuf Marta. Ini kan judulnya Ba'alawi dan non-Ba'alawi, ya, bekerja sama. Non-Ba'alawi siapa? Ya Kang Mas Yusuf Marta, Yusuf bin Muhammad Marta. Marta itu asli Arab Hadramaut, ya. Non-Ba'alawi, tapi kerjasama dengan Ba'alawi. Buktinya ya ini, Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta. Orang banyak terpengaruh dengan jasa Faroj Marta, yang katanya ya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada di Pegangsaan Timur 56 untuk proklamasi untuk Pak Karno. Itu nggak benar sebenarnya. Itu hanya sepihak saja. Karena apa? Tahun 1948 gedung itu dibeli oleh negara dari pemilik pertama orang Belanda, bukan Faroj Marta. Lah, Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta itu bukan anaknya Faroj Marta, cuma ponakannya. Faroj Marta, pengusaha yang datang ke Indonesia tahun 1940 sebelum Jepang datang, ya. Tujuannya untuk berusaha mendirikan NV ya, Marba namanya, Marta and Bajunet di Indonesia. Tujuannya mencari duit, ya, bukan untuk dakwah atau apa. Lapas pada waktu itu karena Ali bin Faroj Marta itu ada hubungan baik dengan Pak Karno yang sering ngirim yaitu madu, ya, madu, sering perhatian dengan Pak Karno juga. Jadi akhirnya persahabatan itu berlangsung. Gitu. Tapi kalau gedung itu adalah milik orang Arab Hadrami, enggak benar. Itu dibeli oleh pemerintah Indonesia seharga kurang lebih, kalau sekarang ya 10 miliar kalau sekarang. Tapi gedung itu ternyata sudah dihancurkan oleh Pak Karno tahun 1960. Jadi hanya fotonya saja yang tersisa yang kita kenal sampai sekarang ini ada. Jadi ini yang menjadi ikon bahwa Yusuf bin Muhammad Marta, keluarganya berjasa memberikan, menghibahkan gedung proklamasi di Pegangsaan Timur 56 ya. Enggak benar itu, enggak benar. Ya. Kalau mendukung perjuangan dari kalangan Ba'alawi memang oke, ada. Tapi kalau dari Ba'alawi itu hangat-hangat tai ayam. Nggak ingin Indonesia merdeka. Karena apa? Dorongnya itu Belanda, bukan Indonesia.
Sudah salah kawitani. Nah, sekarang ini diulangi lagi antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi bekerja sama untuk membodohi rakyat Indonesia. Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta itu kan termasuk vice president yang gabung Yaisahan di Lapindo Brantas itu, ya. Yang akhirnya tetap konsisten, pernah menjadi bendahara MUI, ya pernah menjadi GMPF MUI, FPFNG MUI dulu pada waktu Ahok dulu ya, dan sekarang masih konsisten. Seharusnya harus bergabung dengan Al-Katiri, ya kan, Basuwaidan, yang non Ba'alawi lainnya yang mendukung perjuangan kita. Kang Mas Yusuf bin Muhammad Marta, ya, sama seperti Kang Mas Hasan Baras itu ya, ya. Haikal Hasan Baros itu ya sama keturunan sana. Jadi intinya pergulatan ya ideologi Islam di Indonesia itu diwarnai oleh orang-orang Arab. Ada yang radikal ya, ada yang vokal ya, ada yang lebih ke halus ya cara penyampaiannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya, yaitu tentang terkait masalah Reuni 212 yang dipimpin oleh imam besar ya, yaitu Bapak Rizik Syihab. Namun di sini ya, Kiai Nur Ihya ini menjelaskan bahwasanya Ba'alawi dan non-Ba'alawi bersatu dalam propaganda. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya tadi ya, teman-teman. Jadi mereka itu ingin terlihat eksis bahwasanya ya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW ya, teman-teman. Jadi seakan-akan itu ya mereka ini ingin menyatukan ya antara Ba'alawi dengan non-Ba'alawi ya. Dan mereka ya ujung-ujungnya ingin dimuliakan ya, teman-teman ya. Nah, seperti itulah ya cara mereka ini ya, teman-teman ya, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.